Sehat. Ini aku mau nanya, bagaimana cara memahami iman kepada malaikat dan iman kepada dunia jin? Oh gitu man. Ini aku ada channel YouTube yang pernah aku lihat. Kemana, Li? Bentar ya. Ini man. Ayo kita lihat bareng. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia yang terdiri atas jasad dan roh. Malaikat hanya terdiri atas roh. Oleh karena itu, malaikat tidak bisa dilihat dan diraba melalui panca indera kita. Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing malaikat mendapat tugas dari Allah. Ada yang mendapat tugas bersama-sama, ada pula yang sendiri-sendiri. Sifat-sifat malaikat berbeda dengan sifat-sifat manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Malaikat tidak membutuhkan pakaian dan rumah untuk tinggal atau untuk berteduh. Malaikat tidak pernah tidur atau mengantuk. Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan selalu taat kepada Allah. Malaikat jumlahnya cukup banyak, namun yang wajib diketahui hanya 10. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dan membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Kita wajib percaya dan meyakini adanya malaikat. Orang yang tidak percaya adanya malaikat tergolong orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, itulah mengenai pengertian iman kepada malaikat Allah, yaitu meyakini dan membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk yang diciptakan jin. Kami ciptakan, hati-hati, sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Pernah Anda datang kepada satu tempat misalnya, untuk satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini. Pernah merasakan itu? Tayyib. Jin.
Yang jadi persoalan di antara jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian yang mulai membangkang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke 18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Baik. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk dari kalangan jin. Baik, yang berbuat menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang. Dia juga meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, ya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam. Menggoda Adam terlebih dahulu, ya. Godaannya kepada Adam ada di Quran surah kedua pertama kali ayat 36 sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah meminta menggoda anak cucu Adam di antaranya di Quran surah yang ke-4 An-Nisa ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Fa azallahuma asyaitanu anha akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan. Bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran. Bentuk jamaknya 18 kali dalam Al-Quran. Syayatin. Jumlahnya 88 kali disebutkan di Quran. Ya, udah begitu. Oh, seperti itu ya, Li? Ya. Sekarang aku sudah tahu bagaimana cara memahami iman kepada dunia malaikat dan dunia jin. Ya begitu man, seperti di video yang barusan dijelaskan. Oh iya, makasih ya, Li. Ya, ayo kita sholat. Ayo.